Selamat pagi, saudara. Ketemu lagi bersama saya Jumadi di program Sapa Jambi, dan kita lanjutkan perbincangan kita bersama Pak Petri, yaitu seorang jurnalis yang dulunya juga cukup disegani di Jambi dan saat ini berpaling jadi pengusaha ya, Mbak ya. Mbak, kita lanjutkan lagi Mbak perbincangan kita ini. Dari cerita Mbak tadi kan berbagai proses kan sudah kita alami, mulai dari proses awal sampai akhir, dan untuk mempromosikan ini kita itu ternyata dibantu pemerintah. Itu gimana cara itu? Kalau pemerintah membantunya Bang, kalau untuk promosi mengikutkan kita dalam program pameran. Jadi kalau dalam 1 tahun itu yang rutinnya ini ada kegiatan ulang tahun provinsi, ulang tahun kota, terus misal nih hari-hari pertanian, pokoknya dalam agenda yang sifatnya itu pameran, itu pasti melibatkan UMKM. Nah, di situ yang diajak itu bisa jadi personal. Personal itu dalam artian saya sebagai lapisan duonya atau komunitas. Nah, lebih sering yang diajak itu komunitas. Makanya memang kalau kita mau bertumbuh dan berkembang bersama-sama, sebaiknya memang gabung di komunitas. Jadi saya ikut dengan berbagai komunitas. Boleh disebut nggak nih komunitasnya Bang Didi? Boleh. Boleh ya Bang ya. Di Jambi itu ada ASMAMI namanya, Asosiasi Makanan dan Minuman. Itu di bawah Disperindak Kota langsung. Jadi kita dinaungi oleh Disperindak. Kita dapat ilmu-ilmunya juga di sana Bang. Ada pelatihan-pelatihan yang digelar. Misal nih pelatihan tentang manajemen keuangan ada, promosinya ada gitu. Nah, terus saya juga gabung di IPMI, Ikatan Pengusaha Muslimah Jambi. Ada di situ. Terus juga ada kompetisi yang saya ikuti secara komunitas bisnisnya. Saya juga termasuk dalam program Wirausaha Unggulan Bank Indonesia. Saya ikut seleksi itu 2019. Yang secara nasional dari Kemenparekraf itu yang secara berkala juga punya program juga, ada namanya Apresiasi Kreasi Indonesia. Alhamdulillah saya juga salah satu finalisnya tahun 2002 lalu. Berarti dengan bergabung kita di kelompok-kelompok ini, istilahnya mengembangkan juga usaha kita sendiri, karena kalau tanpa kelompok mungkin istilahnya agak lambat agak lama, terus budgetnya besar kalau mau ikut sendiri Pak. Karena kalau untuk biaya sendiri, kalau pameran itu berapa biasanya? Kalau untuk stand tergantung memang ya. Misal nih stand yang pameran kemarin itu kalau nasional itu budgetnya bisa di 5 juta, ukurannya juga beda-beda. Kecil gitu ya? Mulai dari untuk UMKM bisa mungkin ukuran yang 3x3, 2x3 atau 5x5. Berarti tergantung ukuran budgetnya. Budget dan ukuran Mbak ya? Betul. Kalau seandainya kita ikut gabung nih di fasilitas sama pemerintah, itu bisa free karena biaya sewasan itu pemerintah yang handle. Kita hanya tinggal ngisi aja bareng dengan teman-teman komunitas itu. Berarti kalau ikut komunitas, biaya untuk pameran kita nggak bayar, berarti kita hanya menyediakan produk kita aja. Kita tidak bayar Bang, terus juga piketnya giliran gantian kan enak banget kan. Tidak harus kita standby setiap hari. Terus nggak harus membayar karyawan lagi untuk menjaga ini Mbak ya. Terus ternyata itu berapa produk untuk itu bisa dipajangkan di? Kalau display produknya memang dibatasi sama teman yang piket atau yang ini ya ketuanya, atau ada yang handle nih bagian ini ya yang piketnya. Misal satu UMKM itu hanya 10 produk, kita banyak masalahnya, bukan 1-2 kan, bisa 10-20 UMKM, bahkan mungkin 30 UMKM yang ikut. Jadi di beberapa meja yang disediakan, nah itu kita display produk kita rame-rame. Tapi yang piket juga menginformasikan kalau seandainya habis, kita bisa langsung restock. Isi tambah lagi Mbak ya? Tambah lagi gitu kan. Jadi kan tidak repot di kita kan, makanya enaknya di sana. Jadi gitu. Yang jelas biaya irit, tenaga juga efisien jadinya kan. Terus juga lebih berkembang lagi, makanya orang secara otomatis melihat di kelompok itu lebih cepat menarik itu ya Mbak ya. Mbak, terus kita lanjut nih setelah mulai dari pameran sampai ini, terus ini kenapa namanya ini Mbak Lapis Angsu itu kan nama Angsu dulu ini kan juga cukup tenar di Jambi, kenapa ngambil nama tema ini nih Mbak, merek ini? Kalau sebelum dapet Angso Duo tuh Bang, saya komunikasi dulu nih sama mentor saya, karena saya memang punya coach pendamping yang kalau ada masalah bisnis saya bisa cerita sama mentor saya atau coach saya. Jadi untuk nama itu saya listing beberapa nama yang jadi ikon di kota Jambi atau yang ini. Nah, kriteria nama yang waktu itu Bapak kasih tahu ke saya itu ada 3 kriteria namanya. Mudah diingat, mudah diucapkan, sama punya makna. Karena konsep kue yang saya munculkan atau konsep produk yang saya munculkan itu kan oleh-oleh cita rasa Jambi. Nah, dari beberapa nama yang saya listing itu, nyangkutnya di Angso Duo.
nyangkutnya di Angso 2. Terus kenapa muncul lapisnya? Karena memang kue yang saya buat pertama kali itu Bang, ada lapisannya, tidak cuma satu. Nah, muncullah nama lapis Angso 2 tadi. Jadi sebelum lapis Angso 2 ini berapa list nama awalnya? Ada sekitar 5 kayaknya Bang, ada sekitar 5. Berarti... Untuk tidak hanya nama Bang Dedi, warna pun juga ada beberapa seperti itu. Oh, berarti ini warna ini ada makna juga nih. Punya makna juga. Bukan asal warna ini juga ya? Bukan asal saya suka aja. Jadi kalau untuk warna itu Bang, seininya kita harus eye catching. Jadi harus terlihat seperti apa. Nah, kalau secara filosofinya, ungu itu warna jiwa Bang Dedi. Jadi memang kue lapis Angso 2 itu dibuat dengan sepenuh jiwa. Jadi dengan kejiwaan, dengan tenang, terus biar apa? Hasilnya biar juga yang menikmatinya juga enak ya. Bisa disantap secara bersama-sama gitu Bang. Terus Mbak, bagaimana pemasaran usaha kue ini kita lakukan, apakah melalui sistem online, offline untuk saat ini Mbak? Ada beberapa yang kami lakukan untuk promosi lapis Angso 2 selain titip di toko yang saya kerja sama Bang Dedi, itu momen-momen tertentu kita titip. Terus juga alhamdulillah sudah punya toko offline-nya sekarang sekaligus rumah produksinya. Untuk pemasaran lainnya sekarang kan ada aplikasi ya Bang ya, aplikasi online. Jadi kami masuk ke aplikasi online juga. Berarti semua aplikasi online apa aja, apakah sistem online Jambi atau apa bikin sistem online sendiri yang kita punya, khususnya punya lapisan? Oh enggak, marketplace-nya ada marketplace yang secara nasional yang saya kerjasama. Ada beberapa marketplace. Kalau yang untuk online Jambi, pemasaran saya lewat Instagram sama Facebook juga. Oh, Instagram sama Facebook, medsos pribadi iya, juga, media sosial pribadinya. Ini khusus, kalau media sosial pribadi saya pisahkan. Nggak boleh juga. Jadi memang saya pisahkan untuk media sosialnya, media sosial bisnis. Satu khusus atas nama lapis Angso 2, yang pribadi beda. Beda lagi. Jadi biar nggak bercampur. Betul, tidak teman-teman di postingannya. Nanti lagi baper, postingannya tentang baper. Jadi ini lapis Angso 2 khusus tentang lapis Angso 2. Pak, berarti kan waktu kemasannya kita buat sendiri gimana? Memang dari kan ada 3 kemasan kayak gini nih, itu gimana? Kalau packaging ini semua itu menyesuaikan dengan ukuran loyang yang saya buat Bang. Jadi memang kita desain khusus ini. Nah, kalau untuk yang lain-lain kayak bolen yang kami punya itu pasti pakai mika, yang bolu-bulung juga masih pakai mika. Next ada tambahan budget, kita punya safety modal, insya Allah kita bikin packagingnya lagi. Nah, terus Pak, ini ada 30 jenis yang sudah kita buat ya, terus sudah 7 ready ya. 7 yang ready variannya. Mungkin terus yang kelebihan ini apa aja? Mungkin boleh kita sampaikan, misalnya, setiap produk ini kan pasti ada kelebihan kenikmatan itu apa aja sih Pak? Kalau setiap produk Bang, kayak selai nanas nih, selai nanas itu unggulnya memang kita bikin selainya sendiri, homemade. Jadi bikin selainya sendiri, kita campur dengan bahan baku yang memang berkualitas, artinya gulanya memang gula, bukan pemanis buatan. Gula yang kita ini bahan tambahannya hanya gula aja, gula terus ada rempah juga. Jadi secara kualitas produk yang kita tonjolkan dari selainya tadi. Selain memang bahan bakunya yang kita jaga kualitasnya. Saya rasa selainya buat sendiri, selainya nggak beli homemade. Mbak ya, karena dengan buat sendiri kualitas bersih jenisnya juga terjamin kan Mbak ya? Kualitas sama rasanya terjaga. Dan tidak memakai bahan-bahan kimia yang lain Mbak ya? Betul. Terus kalau untuk bulu pisang kan ada ini Mbak, ini bulu pisang Mbak ya? Oh ini namanya bolen. Bolen ya, bulu pisang itu awalnya gimana itu Mbak? Bolen ini gimana awalnya? Ini agak ribet nih prosesnya Bang ini. Bolen ini mengalami beberapa proses, memang kita harus bikin kulit dulu. Nah kulitnya dulu, tapi di dalamnya ini hanya beda topping nih. Ini hanya beda toppingnya saja, ada topping keju, ada topping coklat. Tapi di dalamnya sama, ada coklat, ada keju, ada pisangnya. Berarti satu kemasan ini ada 3 rasa ya? Ada 3 isi, rasanya sama Bang, jadi hanya beda topping aja. Oh, rasanya sama tapi beda atasnya. Oh, ini mau keju, coklat, Mbak. Iya. Kalau yang untuk bolu Mbak gimana? Yang bolu gulung nanas itu tadi, selainya itu tadi. Jadi memang di rasa kue itu kalau kualitas bahan atau bahan bakunya premium itu insya Allah rasanya sudah terjaga. Karena memang ini produknya sudah halal, berarti saya harus menjamin bahwa bahan baku yang saya gunakan itu harus halal semua. Halal juga hygiene-nya. Jadi saya punya legal juga di like hygiene sekarang Bang. Jadi selain PIRT, tempat usaha itu harus punya like hygiene juga yang dikeluarkan oleh dinas
kesehatan. Kesehatan maksudnya untuk higienis dan Iya, kebersihan. untuk higienisnya bahwa kesehatan. tempat itu layak memproduksi dan menjual untuk umum, baik secara tempat, ventilasi, air yang digunakan gitu. Berarti semuanya sudah terkoordinasi di situ semua, Mbak ya. Mbak, untuk membahas selanjutnya kita tahan dulu, Mbak ya, untuk bagaimana perkembangan lapis angsu dulu, Mbak ya. Ya saudara, itulah perbincangan kita sama Mbak Fitri, dan untuk mengetahui lebih lanjut terkait lapis angsu dulu, tunggu di segmen selanjutnya.